Iya, iya, iya. Tapi Kang, em, apa sih yang menghalangi seseorang itu akhirnya bisa menjadi manusia itu tadi gitu? Kenapa manusia itu lebih banyak menggunakan limbic system itu? Apakah itu karena cara didik kita? Karena aku juga sering dengar teori bahwa anak itu dari umur 0 sampai 7 itu krusial banget gitu apa yang diprogram di dalam dirinya gitu kan. Lingkungan di mana dia berada, cara didik orang tua tuh gimana. Jadi apakah itu yang akhirnya bermain yang menyebabkan kita akhirnya hanya memakai limbic system itu? Ya, jadi bukan hanya 0 sampai 7, tapi sejak kandungan malah. Sejak kandungan Hmm, tuh dia sudah belajar. Karena dia belajar rasa, dia juga mendengarkan dari ibunya. Ibunya sedang apa waktu itu juga dia akan belajar. Jadi respon-respon yang terjadi itu 99% diri kita itu program dari luar, bukan diri kita. Ya, contohnya misalnya eh tahu marah itu dari mana sih? Itu program diri iya. kita yang asli bukan? Enggak, kita tahunya karena kita mengcopy apa yang kita lihat kan, gitu. Dari mulai energinya, perilakunya, kata-katanya, sebab akibat kenapa jadi marah gitu kan ya. Oh, kalau marah tuh kalau begini-begini misalnya. Kalau waktu kecil kan enggak bebas-bebas aja, tapi kita akhirnya kita belajar belajar adjustment karena kita di adjustment gitu kan. Oh, kamu nggak bisa gitu kan, di adjustment lah itu ya. Kita belajar juga. Nah, bayangkan kita tuh sebenarnya mengcopy program orang lain ya, at least itu juga orang tua kita ya, tapi di sini bukan untuk menyalahkan orang tua, hanya untuk menyadari saja. Bayangin banyak banget program-program yang kita kopas gitu kan tanpa sadar gitu. Nah, pertanyaan yang tadi adalah eh, kenapa bisa jadi nggak mudah untuk menjadi manusia yang sebenarnya? Karena kita banyak program-program yang kita tidak sadari yang mendorong terjadinya dan hanya mengikuti si limbik itu, pusat emosi itu. Ya, karena dia merekam semua perilaku. Nah, caranya gimana untuk bisa ke sana? Ya memang nggak mudah. Pertama kita perlu menyadari gitu kan. Ya kita bagus banget nih kayak acara seperti ini tuh kan untuk sama-sama menyadari gitu kan. Ketika banyak program-program yang tidak berkontribusi sebenarnya untuk hidup kita, gitu ya, untuk lebih menghebatkan kita menyadari itu, nanti lama-lama si program-program yang lama itu yang sudah usang, yang tidak berguna lagi sebetulnya dilepasin. Dan ketika sudah melepaskan hal-hal tersebut, program-program itu, kita punya kesadaran untuk memilih hidup saya ini mau seperti apa. Kalau dihadapkan dengan masalah seperti ini, saya responnya bagaimana? Memilih, kita memilih bagaimana, ya, bukan menjadi otomatis respon, yang otomatis respon itu hasil dari program orang lain sebetulnya yang ditanam kepada kita tapi kita nggak sadar. Nah seperti itu, Vin. Hmm. Kalau ke arah self healing itu sendiri, Kang Dani, apakah berarti artinya konteks self healing ini adalah melepaskan old beliefs kita itu tadi yang udah nggak serve ya hidup kita gitu, malah membuat sengsara kayaknya kepercayaan-kepercayaan lama. Apakah arah itu atau apa sih definisi dari self healing ini, Kang Dani? Ya, self healing itu sendiri, kenapa self healing? Karena memang setiap orang mampu menghealing dirinya sendiri sebetulnya, ya. Hmm, Tapi kemampuan ini seperti terlepas karena underestimate terhadap diri dia, bahwa kan banyak banget ya, masa sih bisa ngobatin sendiri. Mungkin kan ketika saya bilang begitu aja kan teman-teman, masa sih emang bisa gitu ya. skeptis ya. Bukannya kalau skeptis, bukannya kalau sakit tuh perlu obat misalnya gitu kan. Kan sakit obat kan gitu ya programnya itu. Jarang ketika sakit healing sendiri itu, jarang punya program itu kan, gitu. Hmm, Nah, hmm. apa yang terjadi ketika punya program sakit obat ya apapun, pusing sedikit gitu ya, atau pilek itu langsung obat gitu kan.
Nah, jarang untuk bagaimana kita menghealing. Nah, padahal kemampuan healing ini sudah menjadi fitrahnya, menjadi alaminya manusia gitu. Nah, saya banyak banget mengajarkan ini gitu kan ke mungkin udah banyak banget yang udah merasakan manfaatnya gitu ya. Yang dulunya nggak sembuh-sembuh, ternyata dengan diaktifkan, di empowering lah gitu ya, healingnya itu dia bisa ternyata melakukannya. Kenapa? Karena kita punya potensi. Bayangin aja kita tuh punya sekitar 50 triliun sel tubuh ya, dan satu sel tubuhnya punya 1,4 volt gitu listrik. Berarti kita kalau dikalikan kita punya 700 triliun ya volt gitu ya, energi. Dan ini kalau dimaksimalkan ini menjadi luar biasa sebetulnya. Setidaknya buat nggak usah kesaktian lah, mesti jauh lah ya. Untuk healing sendiri deh gitu kan. Nah, itu punya potensi itu. Nah, tapi kita skeptis akan hal itu. Nah, dari mana asalnya? Asalnya tetap program lagi. Dulu kita sering dibatas-batasin. Misalnya, jangan main hujan-hujanan nanti sakit gitu ya. Bayangin aja, ini hujan alam ya. Kita pun alam. Kenapa jadi musuh ya sama hujan gitu? Ya, Iya, ya iya, nggak iya, sih? iya. Iya, iya, iya. Nggak sadar gitu kan. Kita kayak kayak dipisahkan. Kita aja alam sebetulnya dan punya kemampuan adaptasi gitu kan. Dan buktinya ada loh yang hujan-hujanan nggak apa-apa. Ya misalnya juga dulu kita misalnya jangan makan es krim gitu kan. Nanti batuk, jangan makan permen nanti batuk. Masa sama es krim sama permen aja kalah? Ini kayak dididik apa ya? Didik tubuh tuh kayak ringkih gitu kan dengan Hmm. sesuatu makanan segala macam. Tapi kan ketika jadi program ya itulah yang terjadi gitu. Iya, Ketika itu iya. menjadi belief system gitu kan itulah yang terjadi gitu kan. Nah, banyak banget salah satunya juga saya dalam membantu memfasilitasi self healingnya, saya mengehkan potensi itu dan mempunyai program-program apa yang membentuk dia sakit sebetulnya. Nah, ketika itu dilepas-lepaskan, kemampuannya jadi pulih kembali itu, begitu. Nah, Hmm. seperti itu, Win. Tapi sayangnya kayaknya kalau orang nggak di momen berat gitu ya Kang, atau kayak ya kayak aku juga dulu kalau nggak berada di momen depressed gitu ya, di momen berat hidup aku kayaknya juga ya jalan kayak pakai limbik system itu masih kayaknya Kang. Jadi memang aku juga merasa kayaknya orang susah gitu untuk melihat ke dirinya sendiri gitu kalau belum ada yang kayak muncul dan bisa dia lihat dan dia rasakan, kayak gue nggak ada masalah, nggak ada yang perlu gue healing gitu. Padahal sebenarnya kayaknya bisa sedini mungkin mengetahui itu lebih baik ya Kang ya. Lebih baik gitu kan. Memang ketika masa muda tuh kan masih masih oh I'm okay gitu kan, nggak ada masalah gitu kan ya. Nah, yang dimaksud kesehatan ya, kesehatan di alfa ini bukan hanya sehat tubuh. Ya, coba kalau oke sehat di tubuh, sehat juga nggak di relationship, sehat Hmm. juga nggak di finansial, ya, sehat juga nggak di karir Anda misalnya. Jadi Hmm. saya luaskan gitu kan, karena hubungannya banyak ya segala aspek. Jadi kalau oke tubuh yuk merasa oke, finansial gimana? Kesehatan Hmm. mental, pengendalian emosi Anda gimana? Hmm. Ya, dan lain sebagainya itu bisa dicek sebetulnya gitu ya. Jadi karena hanya jangan jangan merasa terlalu GR gitu ya, merasa sehat secara tubuh saja gitu kan. eh Oke sih, nggak apa-apa, bagus gitu kan. Dan ini bukan untuk bukan mencari masalah, bukan. Ini hanya untuk kalian aware, kita aware, ya. Kita punya apa aja sih, gitu. Punya program-program apa aja sih, gitu kan. Ini bukan untuk mencari kesalahan ya,
hanya aware aja, saya punya program apa aja yang sebenarnya tidak berkontribusi buat hidup saya, misalnya gitu. Kalau menurut Kang Dani nih Kang, terutama buat generasi milenial ya, dimana sekarang berada di suatu abad yang kayak serba cepat, sosial media juga seringkali jadi toksik gitu ya. Gimana langkah praktikalnya supaya teman-teman nih bisa kayak aware dulu gitu loh Kang. Ini kayaknya gue mesti menyelaraskan diri gue deh dengan segala aspek tadi itu. Apa ada nggak Kang kayak praktikalnya gitu supaya orang-orang tuh bisa kayak ngeh gitu, gue harus lebih take care nih ke diri gue sendiri gitu, melihat kembali ke dalam diri sendiri. Iya, ini mungkin saya angkat salah satu isu aja yang biasa di milenial nih. Tapi mungkin nggak semua, tapi mungkin ada lah ya gitu kan. Jadi tadi itu karena di pola pendidikan di orang tuanya tuh atau perkembangan dia ketika besar itu jarang didengar, jarang dipercaya sama orang tuanya, dia akhirnya melabeli dirinya secara secara tidak sadar, I'm not worth it gitu. Atau ada yang juga yang melabeli dirinya I'm not wanted gitu, tidak merasa diinginkan, seolah-olah tidak merasa dicintai ya oleh orang tuanya. Jadi kan jadi kayak powerless lah. Nah, ada juga tidak merasa layak, nggak merasa pantas gitu ya. Nah, itu disadari dulu. Nah, pengaruhnya bagi anak muda karena ada beberapa isu yang seperti itu, ketika ada peluang-peluang ya, ada peluang-peluang atau Anda sebagai yang bisa mengkreasikan sesuatu di pekerjaan Anda atau membuat peluang-peluang itu sendiri, suka merasa, aduh aku pantas nggak ya kayak gitu, layak nggak ya gitu kan, layak nggak ya digaji sekian, atau layak nggak punya uang sekian sebenarnya gitu kan, atau misalnya ada ketakutan-ketakutan itu kan.